Halo teman-teman, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku akan membuat tas rajutan dengan penutup di bagian atas, nanti bisa diserut dan alasnya berbentuk bulat. Untuk tasnya ini berbentuk tabung. Bagian dalamnya bisa diisi dengan HP, powerbank, dompet, dan juga make up. Untuk handle-nya aku buat dua bagian, satu dengan handle mutiara dan satu dengan handle panjang untuk tas lempang. Aku buat juga hiasan yang lucu-lucu supaya hasilnya lebih menggemaskan. Siapkan alat dan bahannya. Untuk benangnya ini aku gunakan benang play kecil dari Polycherry Onitsuka, tapi aku double ya. Dan hooknya aku gunakan 6/0 dari Tulip. Buat slip knot, lalu buat awalan 5 chain. Kembali ke chain yang pertama, gabungkan dengan slip stitch. Lalu buat awalan 3 chain dan buat 11 double crochet di dalam lingkaran ini. Baris pertama jumlahnya ada 12 double crochet, satukan dengan slip stitch di 3 chain yang awal. Baris kedua buat 3 chain, masuk di stitch yang sama, tambahkan 1 double crochet. Lalu masuk ke 11 stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam satu lubang, atau double crochet increase atau double crochet INC. Di baris kedua jumlahnya menjadi 24 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ketiga buat 3 chain, masuk ke stitch berikutnya, buat double crochet INC. Lalu buat pola 1 double crochet dan double crochet INC 11 kali lagi. Baris ketiga jumlahnya ada 36 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris keempat buat 3 chain, lalu masuk ke stitch berikutnya, buat 1 double crochet. Masuk stitch berikutnya lagi, buat double crochet INC. Untuk baris keempat, ulangi membuat pola 2 double crochet dan double crochet INC 11 kali. Jumlahnya menjadi 48 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris kelima buat 3 chain, masuk ke 2 stitch berikutnya, buat 2 double crochet. Masuk stitch berikutnya lagi, buat double crochet INC. Baris kelima ulangi membuat pola 3 double crochet dan double crochet INC 11 kali. Baris kelima jumlahnya ada 60 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris ke-6 buat 3 chain, masuk di setiap stitchnya ini ya, buat 1 double crochet di setiap stitchnya. Jadi nanti jumlahnya ada 60 double crochet.
Jadi mulai dari baris ke-6 tidak ada penambahan ya, langsung gabungkan dengan slip stitch. Baris 7 buat 1 chain, masuk di stitch yang sama, buat 1 single crochet, lalu 1 chain. Lewati 1 stitch, buat 1 single crochet dan 1 chain. Lewati 1 stitch, ulangi lagi buat 1 single crochet dan 1 chain. Setelah selesai satu putaran, gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch. Baris ke-8 buat 3 chain, lalu isi setiap stitchnya ini dengan 1 double crochet. Jadi nanti jumlahnya sama seperti baris ke-6, yaitu ada 60 double crochet. Setelah selesai, gabungkan dengan slip stitch. Baris ke-9 buat 1 chain, 1 single crochet di stitch yang sama, lalu 1 chain. Lewati 1 stitch, buat 1 single crochet dan 1 chain. Ulangi 1 putaran ya. Untuk caranya berarti tinggal mengulang pola motif baris yang ke-7. Setelah selesai, gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch, buat 1 rantai, lalu putus benangnya dengan korek. Baris ke-10 aku ganti benangnya dengan warna pink, buat slip knot dulu dan masuk di bagian slip stitch ini tadi. Jadi kalau untuk cara mengganti benang tinggal diputus dengan korek, lalu kita buat slip knot dan dimulai dari slip stitchnya lagi ya. Untuk polanya sama seperti baris ke-6, 7, 8, dan 9, tinggal diulang-ulang sampai mendapat tinggi yang diinginkan dan diganti warna benang setiap 2 kali pengulangan. Untuk punyaku ini sudah aku buat sampai di baris ke-24. Di bagian akhir ada 1 baris double crochet, lalu buat 1 rantai dan putus benang warna biru dengan korek. Berikutnya aku ganti dengan warna putih. Ini sudah aku buat slip knot ya, masuk di bagian slip stitch, lalu buat 4 chain untuk awalan, lewati 1 stitch, masuk di bagian back loopnya saja, buat 1 double crochet dan 1 chain. Ulangi lagi, lewati 1 stitch, buat 1 double crochet dan 1 chain. Selesaikan pola ini 1 putaran. Masuk hanya di bagian back loopnya saja ya, untuk baris yang pertama dengan warna putih ini. Di bagian akhir, hitung chain ketiga dari awal, lalu buat slip stitch di sini. Baris kedua awalan 4 chain, lewati 1 stitch dan buat 1 double crochet, 1 chain.
Ulangi lagi, lewati satu stitch, buat satu double crochet dan satu chain. Selesai satu putaran, hitung chain ketiga dari bawah, lalu buat slip stitch di sini. Untuk baris berikutnya, ulangi cara yang sama, membuat pola seperti di baris kedua ini tadi ya. Lanjutkan sampai 6 baris. Punyaku ini sudah aku buat sampai 6 baris, lalu buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Untuk bagian talinya aku buat slip knot, lalu 80 chain, dan cara pasangnya tinggal dimasukkan ke baris 5 di rongga-rongga seperti ini ya. Sekarang kita buat pola untuk tali tasnya, sisakan benang agak panjang, lalu buat slip knot dan buat awalan 4 chain. Isi dengan 3 single crochet. Baris kedua buat satu chain dan dibalik. Lalu buat 3 single crochet. Baris ketiga buat satu chain dan dibalik, lalu buat 3 single crochet lagi. Untuk membuat bagian talinya, ulangi membuat 3 single crochet, kerjakan bolak-balik sampai mendapat panjang yang diinginkan. Untuk punyaku ini aku buat kurang lebih sepanjang 100 cm, lalu buat lace atau buat renda di bagian tepinya ini dengan membuat single crochet di setiap lubang barisnya. Kalau di bagian sudut-sudutnya diisi dengan 2 single crochet di dalam satu lubang atau single crochet INC. Di bagian stitch diisi 1 single crochet. Buat lace-nya dengan cara seperti itu ya. Untuk punyaku ini sudah aku kerjakan semua setelah selesai digabungkan dengan slip stitch. Jadi kalau masuk di bagian lubang baris diisi 1 single crochet, di bagian sudutnya diisi dengan single crochet INC, di bagian stitchnya diisi 1 single crochet. Nanti hasilnya seperti ini. Dan sekarang gabungkan ke bagian ringnya. Untuk membuat hiasan mataharinya, ini aku buat dengan satu helai benang saja ya. Polanya sama seperti baris 1 dan baris kedua. Untuk bagian kelopak bunganya caranya seperti ini. Awalan 2 chain, lalu masuk ke 2 stitch berikutnya, buat double crochet INC.
Lalu buat 2 chain, masuk ke stitch berikutnya, gabungkan dengan slip stitch. Langsung putus benangnya dengan korek ya. Nanti setiap satu kelopak bunga diputus benangnya dengan korek, lalu di kelopak berikutnya diganti warna benangnya. Kelopak yang berikutnya caranya sama, ambil benang yang sudah dibuat slip knot, masuk di stitch berikutnya ya. Lalu buat 2 chain, ke 2 stitch berikutnya buat double crochet INC sebanyak 2 kali. Lalu buat 2 chain dan gabungkan dengan slip stitch. Ulangi membuat cara yang sama sampai mendapat 6 kelopak bunga. Untuk pola bagian rumahnya, buat slip knot, lalu 18 chain dan diisi 17 single crochet, kerjakan bolak-balik sampai 15 baris. Punyaku sudah aku buat, ini untuk contohnya aku akan buat bagian atapnya ya. Buat cara yang sama, buat slip knot, lalu 18 chain. Baris pertama, isi setiap stitchnya ini dengan 1 single crochet, jadi jumlahnya ada 17 single crochet. Baris kedua, buat 1 chain dan dibalik, masuk di lubang yang sama, buat 2 single crochet atau single crochet INC, masuk stitch berikutnya, buat 15 single crochet. Di 2 stitch yang terakhir, buat single crochet decrease atau 2 single crochet tidak selesai dijadikan 1. Untuk jumlahnya sama, ada 17 single crochet atau 17 stitch. Baris ketiga buat 1 chain dan dibalik. Lalu isi setiap stitchnya ini dengan 1 single crochet. Baris keempat buat 1 chain dan dibalik, buat single crochet INC di lubang rantai yang ujung, lalu 15 single crochet ke stitch berikutnya. Di 2 stitch yang terakhir buat single crochet decrease. Untuk baris kelima buat 1 chain dan dibalik, lalu isi setiap 1 stitchnya dengan 1 single crochet. Lalu buat 1 rantai, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Nanti hasilnya membentuk pola jajar genjang seperti ini ya untuk atapnya. Dan sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.